Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Omex Training dan Consulting. Kali ini kita kehadiran Bapak Rahmat ya sebagai narasumber kita untuk malam hari ini. Adapun tema yang akan diangkat kira-kira apa ya Pak untuk teman-teman Omex Consulting kali ini? Oke, terima kasih Pak Fatwa. Di hari ini kita sebenarnya melanjutkan dari podcast sebelumnya tentang di bagian dari tentang cost saving dalam procurement ya. Tapi nanti kita bicara lebih detail tentang toolsnya. Ya, bagaimana proses saving cost ya Pak untuk yang sesuai dengan tren dan paling efektif Pak untuk kita sharing ke teman-teman yang ada di sini Pak. Oke. Ya, jadi kalau teman-teman dalam procurement professional procurement sudah sangat familiar dengan Krajik Matrix ya untuk bisa digunakan dalam inisiatif cost saving gitu. Nanti sekilas kita lihat lagi bahwa Krajik Matrix itu memetakan item atau kategori item itu atas 4 kuadran ya, berdasarkan strategic importance-nya, apakah impact atau spend-nya, dan difficulty atau supply risk-nya. Dimana kalau kita lihat di kuadran kanan atas ini disebut strategic gitu ya, dimana ini adalah spend kita untuk item ini atau kategori item ini tinggi, tapi difficulty-nya juga tinggi gitu. Artinya ini barang atau jasa ini sulit temukan di market gitu suppliernya ya. Kalau yang bawah leverage ini suppliernya banyak tapi spend kita juga banyak, no spend kita. Rutin ini sedikit, spend kita tapi suppliernya banyak gitu. Kalau yang bottleneck ini spend kita sedikit, suppliernya banyak. Suppliernya sedikit juga. Jadi ini high risk gitu ya. Nah, kalau dulu kita lihat ya strategi itu secara umum aja. Kalau mungkin di waktu diskusi dulu ataupun para praktisi dulu melihatnya dari sini aja. Kalau pokoknya barang-barang kelompok strategik ini lebih ke partnership gitu ya, kerjasama. Kalau yang leverage ini dikompetisikan gitu ya. Rutin ini ya lebih kepada bagaimana kita mengefisiensikan kerja kita di sini. Kalau bottleneck ini ya lebih banyak kita amankan supply aja, mencari alternatif gitu. Nah, sejalannya waktu berkembang ya tool untuk melakukan strategi cost saving ya. Berdasarkan Krajik Matrix ini yang dulu kalau biasa dulu di para praktisi itu menggunakan Kearney yang strategic sourcing gemstone gitu ya. Ini juga efektif bagaimana strategi itu untuk setiap kategori kuadran Krajik Matrix tadi. Nah, namun sejalan dengan waktu Kearney kemudian mengembangkan lagi apa yang mereka sebut sebagai purchasing chessboard ya, untuk menerapkan beberapa strategi procurement gitu. Ini sebenarnya tidak hanya untuk cost saving ya, tapi kalau konteks kita sekarang kan tentang cost saving, bagaimana kita mengutilize purchasing chessboard ini dalam melakukan cost saving. Jadi sekilas kita lihat ini tadi ya Krajik Matrix ya. Kalau yang kanan atas tadi kita lihat high supply and high demand power gitu ya. Nah, kalau yang di bawah kanan bawah itu high demand power. Nah, tadi ini Krajik Matrix. Nah, berdasarkan itu ini bagus nih. Menurut saya ini sangat komplit gitu ya. Di strategi yang chessboard strategi yang dikembang oleh Kearney ini, yang dimana itu terdiri dari 4 strategi ya. Gimana tadi kanan atas ini bagaimana cara kita mencari kerjasama gitu ya dengan supplier. Kanan bawah itu leverage competition, yang menggunakan kompetisi atas para supplier itu. Kalau yang kiri bawah mengelola spend itu sendiri, dan kiri atas mengganti nature of demand-nya gitu ya. Bisa kita ganti
merubah permintaan, nature of demand istilahnya. Nah, dari situ nanti dirubah menjadi 16 levers, masing-masing ini dibagi lagi atas 4. Contohnya misalnya di kanan atas ini ada value partnership, cost partnership gitu ya, integrated operational planning, value chain management. Kalau di yang leverage ini kompetisi itu dibagi lagi misalnya tendering, ada supplier pricing review, ada target pricing, ada globalization. Kalau di management ini ada yang volume bundling, co-sourcing gitu ya, dan seterusnya. Nah, nanti masing-masing levers ini dibagi lagi nih atas 4 lagi. Jadi nanti terdiri ada 64 metode ya. 64 metode strategi yang cocok. Tapi konsepnya itu adalah yang tadi ya, kalau yang di item-item atau kategori item yang berada di kanan atas, cocoknya pakai strategi yang juga di kanan atas gitu. Konsepnya seperti itu. Cuma kita kan tahu bahwa ini kan ilmu procurement bukan ilmu eksak, matematik eksak gitu ya, yang kadang-kadang kita strategi yang berada di kiri bawah ini bisa juga nih kita pakai di kanan bawah gitu ya. Nah ini bisa kita sesuaikan dengan jenis barangnya atau jenis suppliernya dan berbagai pertimbangan lainnya gitu. Nah ini dia ya, kita lihat 64 strategi ini. Kalau kita petakan lagi dengan project materi tadi, jadi di kuadran kanan atas ini ada beberapa strategi yang cocok kita gunakan untuk kategori item kita yang memang bertipe strategik gitu ya. Misalnya kita menggunakan strategi strategic alliance, project based partnership, revenue sharing gitu ya. Itu cocok di sini nih. Tapi kalau kanan bawah kompetisi tadi, beberapa strategi yang cocok misalnya global sourcing gitu ya, dan reverse auction. Nah, kalau yang di sini yang kiri bawah ini yang cocok misalnya seperti bundle gitu ya, bundle cross generation dan sebagainya. Nah, dari 64 strategi ini sebenarnya itu ya kita kalau bicara tentang cost saving itu sebenarnya cross functional capabilities, tidak hanya procurement gitu ya yang menghandle ini, tapi juga ada kompetensi dari function lain yang menciptakan cost saving ini gitu. Jadi misalnya untuk item-item yang untuk metode-metode strategi yang di sini yang hitam ini cocoknya adalah core procurement gitu ya. Yang core procurement contohnya apa? Misalnya kalau kita balik lagi ke sini, yang kanan bawah ini, yang berarti yang ini ya, supplier consolidation, supplier bundling across product, bundling across generation, bundling across site. Ini memang biasanya tim procurement yang handle. Jadi contohnya apa? Misalnya kita mengkonsol supplier kita ada 100, kita konsol menjadi daripada kita ada 20 supplier, kita konsol jadi 5 supplier, jadi supplier itu mendapatkan order lebih banyak. Nah, otomatis kita dapat diskon lebih besar. Nah, kita dapat cost saving di sini. Atau di sini bundling across site. Jadi kita punya site atau pabrik gitu ya, atau project site atau kantor yang tersebar di banyak tempat gitu. Mereka melakukan pembelian sendiri-sendiri, kita bundle, kita centralize gitu kan. Pembelian ATK-nya kah, atau pembelian barang-barang yang umum dipakai di banyak tempat, kita banding, kita sentralisasi. Nah, sehingga kita mendapatkan volume pembelian lebih besar, sehingga dapat cost saving atau diskon. Kemudian bundling across product line, kita bundle untuk produk yang berbeda-beda gitu ya. Jadi kita bisa dapat cost saving terhadap satu supplier, kita dapat cost saving. Nah, ini procurement nih ya. Kalau kita lihat nanti ada berbagai macam lagi nih yang hitam di sini. Ini tanggung jawab procurement ya. Core kompetensi procurement gitu. Make or buy analysis ya, kita buat lakukan secara internal di perusahaan atau kita serahkan ke supplier gitu ya. Di outsource misalnya. Ini juga bisa kita pakai ya. Yang sini yang lain di sini semua strategi ini ini ya berarti ya. RFI, request for information, request for proposal atau request for quotation, supplier market intelligence. Nah, ini juga tanggung jawab procurement. Reverse auction ya, atau e-auction atau yang
yang sudah pakai e-auction, berbagai aplikasi gitu ya, tools, itu juga bisa. Expressive bidding, TCO ya, market imbalance contohnya membeli komoditi, kan kalau kita lihat terutama komoditi itu harganya fluktuatif. Nah, kita membeli komoditi itu pada saat harganya murah dan di stok gitu ya, dan mengurangi pembelian pada saat harganya tinggi. Jadi kita harga rendah langsung di stok di butuh gudang gitu. Itu contoh market imbalance, misalnya kalau pembelian komoditi karet gitu ya, ataupun komoditi yang lainnya. Unbundled price yang memisahkan, misalnya kalau kita negosiasi memisahkan antara jasa dan barangnya ya, kalau di pembelian terhadap subkontraktor ya, nah, bisa seperti itu. Atau price benchmark ya, membandingkan harga dari masing-masing supplier. Nah, ini rata-rata di pekerjaan yang aktivitas atau metode atau strategi cost saving yang bisa yang menjadi core kompetensi professional procurement gitu ya. Tapi ada juga yang sebenarnya globalization ini juga kadang-kadang procurement juga ya, global sourcing, mencari supplier itu di country lain gitu ya, LCC sourcing, low cost country sourcing gitu. Kita biasa beli di Indonesia, kita cari di Guangzhou di Cina gitu ya, atau kita cari di negara lain yang lebih murah gitu. Ada juga yang memang berhubungan dengan corporate strategy ya. Jadi ini tim procurement nggak mungkin kurang kompetensi nih kalau untuk handle strategi ini. Jadi butuh corporate strategi, butuh perusahaan high level di perusahaan kita. Misalnya kita melakukan strategi aliansi ya, long term partnership gitu ya dengan supplier. Nah, ini memang tidak bisa procurement aja menyangkut high level di perusahaan kita dan high level di perusahaan supplier. Atau juga profit sharing gitu kan, atau project based partnership berdasarkan project gitu. Revenue sharing dengan supplier. Ini juga bisa kita lakukan. Jadi pada saat kita sebagai customer membuat strategi dengan supplier kita, kalau kita menjual komoditi misalnya, pada saat komoditi kita tinggi, supplier kita juga bisa kita sharing revenue dengan dia atau sharing profit dengan dia. Pada saat harga komoditi kita rendah, otomatis revenue kita rendah, profit kita rendah, kita juga revenue harga kita terhadap supplier juga kita turunkan gitu. Itu salah satu strategi juga gitu. Ada yang berhubungan dengan engineering ya, kalau di kiri atas ini kan banyak strateginya engineering. Jadi bagaimana kita melakukan spec assessment atau product tear down ya, macam-macam produk, bisa nggak kita cost saving berdasarkan setelah di breakdown komponen-komponen produk tersebut. Ini tidak bisa procurement yang melakukan, harus kolaborasi dengan tim engineering gitu. Ada yang berhubungan dengan misalnya supply chain gitu ya. Nah, supplier tiering ini merubah tier supplier kita. Biasa kita beli ke supplier tier 1, bisa kita rubah nggak ke tier 2 gitu, tapi kita dapat harga lebih murah. Nah, ini harus kerjasama dengan supply chain ya. Atau virtual inventory management atau vendor manage inventory ya, bagaimana kita mengelola vendor inventory kita dikelola oleh vendor kita gitu. Jadi PMI ya, atau konsinyasi gitu. Itu juga berbagai strategi cost saving yang bisa kita dapatkan tapi bekerja sama dengan pihak supply chain gitu ya. Ada juga yang berhubungan kerjasama dengan controller gitu ya. Ada juga yang berhubungan dengan statistik. Misalnya di sini nih statistik nih yang berhubungan cost regression analysis gitu ya, linear performance pricing. Ini kita kerjasama dengan statistik gitu, untuk tim atau function yang menguasai, atau tim kita yang menguasai statistik. Teman-teman dari Omek Consulting ini spill materi ya, yang nantinya kita bisa hubungi kami untuk
training selanjutnya ya Pak Rahmat ya, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya terima kasih atas perhatiannya, dan juga terima kasih juga Pak Rahmat atas pemaparan materinya. Selengkapnya kita tunggu materi selanjutnya, akan ada narasumber-narasumber lain dari Omek Consulting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.